Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muamalah Muslimah di rubrik Secangkir Kopi Renungan Kehidupan. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, utamanya di surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 30 sampai ayat ke 35-36 yang sebenarnya sangat penting untuk kita dalami dan kita maknai ya, apa hikmah di baliknya. Pada ayat itu di surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Jadi di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu dengan rasa heran malaikat menyampaikan protesnya dalam tanda petik kepada Allah dengan menyampaikan bahwa apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi. Jadi apa yang terlintas di pikiran malaikat saat itu dengan pengetahuan yang sudah Allah berikan kepadanya langsung disampaikan kepada Allah, dan Allah langsung menjawabnya dengan menyampaikan bahwa ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang tidak diketahui. Kenapa ayat ini menjadi penting untuk kita dalami maknanya? Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas kehati-hatian kita terhadap pikiran kita sendiri. Watch your mind. Kenapa? Karena seringkali berbagai fakta, baik itu informasi sebelumnya atau ekspektasi kita bangun di pemikiran kita, lalu tidak pernah kita konfirmasi kepada siapapun, tidak pernah kita tanya kepada para ustadz dan ustadzah misalnya, atau bahkan tidak pernah kita sharingkan kepada teman, sehingga pikiran-pikiran itu bertambah, bercabang, dia berbuah menjadi satu konklusi atau satu kesimpulan yang itu justru membahayakan gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pemikiran-pemikiran itu tanpa kita konfirmasi, sangat mungkin itu mengarah pada sesuatu yang salah. Apa hubungannya dengan ayat ini? Kita lihat di ayat ke-35 ke-34 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala finally meminta malaikat sujud ya, atau sebagai bentuk ketakjuban atas kemampuan Adam alaihissalam nantinya menjadi nabi yang akan memimpin di muka bumi. Lalu malaikat bersujud kepada Adam. Sujud bukan bermakna ibadah kepada Nabi Adam ya, tapi sujud kepada Adam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi Adam atau Adam saat itu disiapkan gitu ya untuk benar-benar memiliki kemampuan gitu ya menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi iblis tidak mau bersujud. Iblis mengatakan sesungguhnya iblis lebih baik dari Adam karena iblis diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Padahal pada saat Allah menyampaikan bahwa Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi yang akan menjadi khalifah, iblis juga ada di sana. Karena kabar itu tidak hanya Allah berikan kepada malaikat, tapi Allah berikan kepada seluruh makhluk di surga pada saat itu. Tetapi iblis tidak bertanya, iblis tidak menyampaikan keraguannya, iblis juga tidak menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala tertentu. Iblis terus diam dan mengamati, watch and see. Nah, baru ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis aba wastakbar. Dia menolak dan berlaku sombong dengan mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis bersama orang-orang yang kafir gitu ya, atau iblis sendiri adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah atas surga yang telah Allah berikan, atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Karena iblis adalah salah satu makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh manusia dan telah tinggal lama di surga sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di Muamalah Muslimah, khususnya di rubrik Secangkir Kopi, seringkali kita membangun satu asumsi atau satu pemikiran di dalam benak kita yang kita tidak periksa faktanya benar atau salah, yang kita tidak pernah konfirmasi apakah kesimpulan pemikiran itu benar atau salah, tapi kita terus bangun dan kita kembangkan sehingga kita tiba-tiba secara otomatis menjadi overthinking begitu ya. Akhirnya ketika orang lain berusaha mengkoreksi kita, ketika ada orang yang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan tidak benar, kita sudah tidak bisa menerima lagi masukan mereka, karena seakan-akan apa yang kita pikirkan itulah yang menjadi fakta yang sebenarnya. Padahal sejatinya mungkin apa yang kita pikirkan itu karena sudah dibangun dari asumsi yang salah, dia juga menjadi kesimpulan yang salah. Sehingga penting sekali bagi kita untuk senantiasa memeriksa pikiran kita, senantiasa melakukan kalibrasi
terhadap pemikiran kita dengan cara apa? Dengan cara banyak mengkaji Islam, dengan cara banyak bertanya kepada orang-orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang berilmu kalau kamu nggak paham. Apa pentingnya? Pentingnya adalah meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah, bahkan melakukan koreksi terhadap kesimpulan-kesimpulan yang mungkin kita buat keliru, sehingga cara kita mempersepsikan sesuatu, cara kita mendudukkan sebuah perkara, bahkan cara kita mengambil sikap atas peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita tidak salah langkah gegara kita mendudukkannya dalam pemikiran kita dengan cara yang salah. Benar, ketika ada orang bijak berkata, kita melakukan sesuatu dua kali. Pertama, kita merumuskannya dalam pikiran kita, dan yang kedua kita mengamalkannya dalam aktivitas kita. Jadi sebelum mengamalkannya dalam aktivitas kita, pastikan kita sudah membangun persepsi yang benar di dalam pikiran kita, dan itu membutuhkan ilmu yang lurus. Dalam hal ini adalah sakofah atau ilmu pengetahuan Islam. Mungkin itu dulu materi secangkir kopi yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Intinya ada begitu banyak orang yang menyampaikan mereka punya mental health issue, mereka merasa depresi, mereka merasa overthinking, mereka merasa gelisah, anxiety, dan macam-macam. Kebanyakan bermula dari pemikiran-pemikiran liar di kepala kita yang tidak kita kalibrasi dan standarisasi. Mulai saat ini, jangan pernah biarkan pikiran kita lost control. Pastikan setiap persepsi yang kita bangun, setiap pendapat yang kita akui, dan bahkan setiap opini yang kita benarkan sudah benar-benar kita kalibrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sampai jumpa di secangkir kopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.